Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Insya Allah tetap semangat Ustaz. Marilah kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disusul dengan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita pelajari hari ini Ustaz? Kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 6 bersama Ustadz Alis yang paling gagah. Baik, apa tujuan pembelajaran kita Ustaz? Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membuat dan membaca kembali buku mini yang kemarin telah dibuat, siswa mampu menentukan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam kalimat dengan tepat. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin Ustaz sudah memberikan kalian tugas untuk membuat buku mini berisi cara kita menjaga persatuan dan kesatuan, tentang persatuan dan kesatuan. Manfaat dari persatuan dan kesatuan. Otomatis dari manfaat itu kita melakukan aktivitas. Wow, karena kita melakukan aktivitas berarti kita membuat kalimat yang aktif. Wow, kalimat aktif. Ada beberapa juga kalimat yang pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Ustadz bicara apa sih? Maka oleh sebab itu kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke, sudah siap belajarnya anak soleh? Jadi tujuan pembelajaran kita cuma satu, membuat kalimat aktif dan kalimat pasif. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, kalimat aktif dan kalimat pasif. Wow. Baik, Ustadz, aku bingung ini. Apa itu kalimat aktif Ustadz? Kalimat aktif adalah kalimat dengan subjek melakukan aktivitas atau pekerjaan. Subjeknya anakku yang soleh, dia melakukan aktivitas atau pekerjaan. Misalnya, Aisyah menyiram bunga. Menyiram bunga. Berarti dia melakukan aktivitas menyiram bunga. Apakah itu kalimat aktif Ustaz? Ya, tepat sekali. Karena Aisyah melakukan aktivitas. Apalagi contoh yang lain Ustaz? Kita lihat. Adil memancing ikan. Wow, berarti Adil melakukan aktivitas memancing ikan. Nadia bermain bekel. Berarti Nadia melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaannya bermain bekel. Gampang kan? Gampang. Jadi pengertian kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas. Wow. Jadi sudah pengertiannya Ustadz, sudah contohnya. Kira-kira apa ciri-cirinya Ustadz? Jadi ciri-ciri kalimat aktif itu ada 2. Predikatnya berimbuhan, ber atau me. Contohnya ber, bermain. Imbuhan itu anakku yang soleh, awalan, sisipan, dan akhiran dari kata dasar. Misalnya main, kata dasarnya main. Kita kasih imbuhan ber, jadi bermain. Oke? Paham anak soleh? Jadi predikatnya dia berimbuhan ber atau me. Adil me mancing ikan. Adil me nyapu halaman. Adil me nyanyi di depan kelas. Contohnya begitu. Nadia bermain bekel. Nadia bermain tali dan lain sebagainya. Oke, paham anak soleh?
Gampang Ustaz. Kok gampang begini Ustaz? Apalagi ciri yang berikutnya. Ternyata anakku yang soleh, ciri yang berikutnya, ada beberapa kata yang tidak menggunakan imbuhan. Ada beberapa kata yang tidak menggunakan imbuhan untuk kalimat aktif. Contohnya misalnya makan, mandi, tinggal, dan tidur. Tidak usah ada imbuhan di depannya. Misalnya Satrio tidur di dalam tenda. Tidak usah lagi kita tambah ber dan me. Misalnya Satrio bertidur di dalam tenda. Tidak cocok. Atau Satrio menidur di dalam tenda. Kan tidak cocok. Aisyah makan dengan tangan kanan. Makan adalah bentuk aktivitas. Tapi ini tergolong salah satu kalimat aktif. Tidak usah lagi ditambah dengan imbuhan ber atau me. Misalnya Aisyah bermakan. Aisyah memakan dengan tangan kanan. Tidak usah. Kita untuk kata dasar makan, mandi, tinggal, dan tidur tidak usah menambahkan imbuhan ber atau me. Oke anak soleh? Mantap Ustadz. Baik. Sudah kita kalimat aktif. Terus kalimat pasif. Apa itu Ustadz? Wow. Kalimat pasif adalah ting ting ting. Kalimat dengan subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau subjeknya menjadi korban. Wow, dia menjadi korban. Subjeknya menjadi korban ini. Wah, korban terbak lari Ustaz. Bukan. Korban karena dia dikenai pekerjaan. Dia disuruh-suruh, dia menjadi terdakwa atau sesuatu yang dijadikan korban. Contohnya adalah ikan dipancing oleh Radit. Tadi Adil memancing ikan. Sekarang ikan dipancing oleh Radit. Bekel dimainkan oleh Nadia. Tadi Nadia bermain bekel. Sekarang bekel dimainkan oleh Nadia. Kita lihat ikan. Ikan ini adalah subjek. Dia dijadikan sebagai korban karena dipancing. Kalau dipancing itu berarti dia menjadi korban pemancingan yang dilakukan oleh Radit. Ikan dipancing oleh Radit. Bekel dimainkan oleh Nadia. Ya. Jadi subjeknya Ustadz, dia menjadi korban Ustadz. Iya betul. Subjeknya menjadi korban karena dilakukan oleh predikatnya, oleh objeknya maksudnya. Oke? Apa ciri-cirinya Ustadz? Ciri-cirinya adalah kalau kalimat pasif predikatnya berimbuhan di ter atau kean. Nasi itu dimakan oleh Radit. Dimakan. Jus itu diminum oleh Adil. Ada lagi tersenggol. Aisyah tersenggol jatuh. Aisyah tersenggol jatuh. Kalau kalimat aktifnya adalah menyenggol. Tangan Naf'an tertarik oleh Satrio. Kaki Ustadz tersandung di jalan. Kecelakaan, keamanan, kelaparan. Banyak sekali. Banyak sekali contoh kalimat pasif. Banyak sekali kata-kata yang tergolong sebagai kalimat pasif apabila diberikan imbuhan di ter atau kean. Kecelakaan. Ustadz mengalami
Adik Ustadz mengalami kecelakaan di depan SMA 5. Wah, kecelakaan. Adik Ustadz berarti adiknya Ustadz menjadi korban. Nah, menjadi korban kecelakaan di mana? Di SMA 5. Oke? Kecelakaan. Apalagi? Radit kelaparan. Orang itu kelaparan sampai badannya merinding. Kelaparan. Orang itu kelaparan. Berarti dia dikenai menjadi korban dari rasa lapar karena kekurangan bahan makanan. Orang itu kelaparan akibat virus corona yang merajalela di kampungnya, sehingga orang-orang tidak melakukan aktivitas perdagangan. Jadi Ustadz, corona juga bisa menyebabkan kelaparan Ustadz. Bisa jadi. Kok bahas corona sih? Oke. Itu beberapa ciri kalimat, satu-satunya ciri dari kalimat pasif, yaitu predikatnya berimbuhan di ter atau ke-an. Ke-an itu berarti di awalnya ke, di akhirannya an. Misalnya kecelakaan, berarti ke-nya di awal, an-nya di akhir. Oke? Ustadz, kalau saya lihat ini Ustadz, ternyata kalimat aktif dan pasif ini berhubungan. Ya, betul sekali. Dan kalimat aktif bisa juga dirubah menjadi kalimat pasif. Contohnya seperti apa? Mengganti kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat aktif, contoh kalimat aktif. Salum bermain bekel di sekolah. Salum bermain bekel. Berarti Salum melakukan aktivitas. Berarti ini kalimat aktif. Kalimat pasifnya, bekel dimainkan Salum di sekolah. Berarti anak soleh, bekelnya dikenai aktivitas atau menjadi korban permainan oleh Salum. Oke? Kita ulangi lagi. Kalimat aktif, Salum bermain bekel di sekolah. Kita rubah menjadi kalimat pasif. Bekel dimainkan Salum di sekolah. Oh, Ustadz, gampang. Contoh apa lagi nih, Ustadz? Kalimat aktifnya misalnya, Abian memancing ikan di kali. Abian memancing. Berarti Abian melakukan aktivitas. Sedangkan kalimat pasifnya adalah ikan dipancing, Abian dikali. Ikan. Berarti ikannya menjadi korban Ustadz. Oh, betul. Korban pemancingan Abian di mana? Di kali. Oke, anak soleh? Paham? Kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau belum paham, silakan tanya Ustadz, telepon Ustadz, video call Ustadz, atau terserah. Dimanapun ketemu Ustadz, kalau ingin bertanya silakan. Oke? Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri dengan kemudian memberikan tugas. Buatlah 7 kalimat aktif. Wah, cuma 7 Ustadz. Iya, cuma 7 saja. Buatlah 7 kalimat pasif. Jadi setelah kalian membuat 7 kalimat aktif, kalian buat 7 kalimat pasif. Ubahlah 5 kalimat aktif menjadi 5 kalimat pasif. Jadi cuma 3 tugasnya Ustadz. Cuma 3 tugasnya anak soleh. Membuat 7 kalimat aktif, membuat 7 kalimat pasif, dan mengubah 5 kalimat aktif menjadi 5 kalimat pasif. Oke? Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.